Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, perguruan tinggi merupakan suatu wadah untuk mencetak para intelektual. Mereka dididik diharapkan dapat menjadi perkembangan pengetahuan dan kemajuan bangsa. Diharapkan ke depannya juga mereka dapat menjadi pemimpin peradaban. Akhir-akhir ini, Indonesia digemparkan dengan program yang digaungkan oleh Bapak Menteri Pendidikan, yaitu Bapak Nadiem Makarim. Beliau menggaungkan program baru, yaitu program Kampus Merdeka. Teman-teman sekalian, Kampus Merdeka itu apa sih? Kampus Merdeka merupakan sebuah visi yang digaungkan untuk mengatasi permasalahan pendidikan dan pengangguran. Konsep yang digaungkan terkait dengan program Kampus Merdeka ini ada 4. Pertama, perguruan tinggi dapat membuka program studi baru. Yang dahulunya, program studi baru hanya dapat dibuka dan ditutup oleh kampus negeri yang terakreditasi A, kini dimudahkan dengan dapat membuka maupun menutup dari kampus negeri maupun swasta. Tetapi kita harus lihat ke dalam lagi, ternyata untuk membuka dan menutup sebuah program studi baru itu tidak mudah, karena harus punya relasi dan korelasi dengan hal-hal yang lain, seperti kerjasama dengan dunia industri, kemudian kerjasama dengan BUMN, BUMD, bahkan kerjasama dengan top 100 world university berdasarkan case ranking. Hal ini dapat kita lihat, ternyata untuk membuka dan menutup sebuah program studi baru tidak semudah yang kita bayangkan. Konsep yang kedua, sistem akreditasi kampus. Teman-teman sekalian, ketika sebelumnya untuk mengupgrade kembali sebuah akreditasi kampus, harus menunggu 5 tahun sekali dengan antrian yang panjang bahkan melelahkan. Tetapi dalam program Kampus Merdeka, akreditasi dilakukan minimal 2 tahun sekali, sehingga dunia kampus akan semakin tersibukkan dalam proses akreditasi ini. Program ketiga dari Kampus Merdeka yaitu mempermudah status kampus menjadi berbadan hukum. Jika dahulu perguruan tinggi negeri yang terakreditasi A dapat menjadi berbadan hukum, kini dipermudah. Dalam program Kampus Merdeka, baik itu kampus negeri maupun swasta yang terakreditasi A maupun B dapat dipermudah untuk menjadi status berbadan hukum, sehingga kampus dapat memiliki full otonom dalam mengelola keuangan maupun tenaga didik mereka. Juga kampus dapat bekerja sama dengan dunia industri. Program keempat dalam Kampus Merdeka yaitu mahasiswa boleh belajar 3 semester di luar prodi. Artinya, mahasiswa dapat memilih program studi mana yang mereka ingin geluti di luar dengan prodinya sendiri, baik itu dari sisi magang, kemudian kewirausahaan, ataupun penelitian. Dari kebijakan yang dibuat, ini membuka mata kita lebar-lebar bahwasanya kebijakan ini justru memudahkan para korporasi untuk menguasai perguruan tinggi. Dan ada dugaan kuat bahwa kebijakan ini justru adalah jalan untuk menyempurnakan liberalisasi perguruan tinggi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Nadiem, yaitu perusahaan-perusahaan harus didorong untuk join kurikulum dengan perguruan tinggi dan universitas, termasuk dengan program dimudahkannya kampus dan universitas untuk menjadi universitas berbadan hukum atau perguruan tinggi berbadan hukum. Di sini dapat dilihat bahwa negara lepas tangan sebagai agen penyelenggara jaminan pendidikan, termasuk dengan program bebas untuk membuka prodi apapun. Maka dari sini, kekayaan intelektual muda justru terkooptasi oleh kepentingan perusahaan dan industri yang menguasai kampus, bukan hadir sebagai agent of change untuk menyelesaikan masalah umat. Kemudian adanya program untuk magang 3 semester di industri, ini justru akan menghasilkan intelektual yang bukan menjadi tenaga yang terampil, tapi menjadi budak industri. Dugaan liberalisasi oleh rezim hari ini itu sangat tampak nyata. Bagaimana juga yang disampaikan oleh Pak Ma'ruf Amin, bahwa dunia pendidikan harus jeli melihat kebutuhan industri agar tidak banyak sarjana yang menganggur. Maka dari sini dapat kita tarik satu kesimpulan bahwa orientasi perguruan tinggi rezim hari ini bukanlah untuk mencetak intelektual dengan inovasi mereka yang akan memberikan manfaat bagi kepentingan publik. Namun, perguruan tinggi hari ini didesain untuk mencetak tenaga yang terampil bagi kepentingan industri kapitalis. Lantas, bagaimana negara bisa mandiri dan memiliki peradaban besar, dan bagaimana bisa para intelektual menjadi
individu-individu yang akan menyelesaikan masalah umat, sedangkan perguruan tinggi terkooptasi oleh kepentingan para kapitalis global. Maka disinilah urgensinya penerapan Islam kafah, karena Islam sepanjang penerapan aturan kafahnya dengan instansi yang menaungi yaitu Khilafah Islamiyah, maka Islam mampu untuk menghadirkan generasi yang cerdas dan juga beradab. Karena Islam memprioritaskan pendidikan sebagai modal utama untuk melahirkan dan untuk membangun sebuah peradaban yang besar. Pendidikan dalam Islam adalah sebuah upaya yang terstruktur, kemudian terprogram dan tersistematis untuk melahirkan dan membentuk manusia menjadi seorang intelektual dan individu yang memiliki kepribadian Islam, di mana tidak hanya memiliki akliyah Islam, tapi akan dibentuk memiliki nafsiyah Islam. Kemudian pendidikan dalam Islam yang dinaungi oleh khilafah akan mampu menghadirkan intelektual yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga penguasaan mereka terhadap iptek itu akan dikontribusikan untuk kepentingan umat. Dan selanjutnya, pendidikan Islam akan menghadirkan para intelektual yang berdaya guna, yang terampil, dan semuanya diorientasikan hanya untuk Islam. Maka pelajaran dan metodologi yang ada di perguruan tinggi semua akan diselaraskan dengan prinsip-prinsip tadi, sehingga intelektual yang dihasilkan adalah intelektual yang bukan hanya ahli dalam perkara dunia, tapi mereka adalah orang yang faqih dalam urusan agama. Bukan seperti halnya hari ini, intelektual yang dicetak adalah intelektual sekuler yang siap untuk dimanfaatkan oleh kepentingan kapitalis. Maka sudah seharusnya seorang muslim memperjuangkan instansi yang akan menerapkan seluruh syariat Islam, termasuk penerapan pendidikan berasas akidah Islam. Hanya dengan inilah maka sebuah peradaban besar akan lahir, generasi yang cerdas dan gemilang akan lahir melalui instansi ini. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.